syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka Matsama Madrasah Aliyah Al-Islah Jamanis pada tahun 2023. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi ya Madrasah Aliyah Al-Islah Jamanis yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam season untuk kesiswaan, pengenalan tentang kesiswaan. Biasa dipanggilnya Pak Dedi di sini. Pak Dedi ini lulusan di SD Tanjung Kerta 3 itu pada tahun 2003, dilanjutkan di MTS Serba Bakti Suryalaya, lulus tahun 2006, kemudian di MA Serba Bakti ngambil jurusan IPA, lulus tahun 2009. Kemudian lanjut ke Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya, ngambil fakultas dakwah, jurusannya komunikasi penyiaran Islam, lulusan tahun 2015. Kalau di sini Pak Dedi nanti akan ketemu ngajarnya untuk sosiologi di kelas IPS. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nanti di sana belajar tentang sosial di sini. Jadi yang ngambil jurusannya IPA nanti tidak ketemu dengan Pak Dedi. Jadi Pak Dedi mah di IPS gitu ya. Ngajarnya di IPS. Kemudian Pak Dedi pernah ikutan pelatihan public speaking di Cisarua, Puncak Bogor, dengan seorang ahli retorika nomor 1 se-Indonesia. Nah setelah itu Pak Dedi juga ikutan pelatihan dakwah transformatif bersama dengan Kiai Haji Wafiuddin MBA, itu di Jakarta. Jadi di Masjid Al-Mubarak, di bawahnya itu aula dipakai pelatihan dakwah transformatif di Jakarta. Subuh-subuh di Tasikmalaya biasanya dingin, nyampe tadi itu ke Jakarta subuh-subuh ini ke harudang. Bahkan jam 8 penting pada di pelatihan kakak keluar mandi dahan-dahan gitu. Itu Jakarta panas gitu, apalagi sekarang. Nah Pak Dedi sekarang Pak Dedi tinggalnya di Lapang Jamilga, di depan Lapang Jamilga Desa Tanjung Kerta di sana. Ada yang pernah di sana main? Di sana Pak Dedi itu di Lapang Jamilga, di Dugdan. Jadi di Lapang Jamilga sampai ke sini ya kurang lebih setengah jam. Nyampe ke sini setengah jam. Di sini 4 hari. Ketemu dengan Pak Dedi itu 4 hari di sini. Untuk keseharian, Pak Dedi sekarang mungkin hanya ngajar di MA Al-Islah di IPS. Sekarang juga pegang untuk di tahun ini, Pak Dedi pegang menjadi Wakamat, Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Jadi di sini nanti akan dibahas program-programnya, kemudian tata tertib dan lain-lainnya. Karena pada tahun ini Pak Dedi baru menjadi wakamat yang sebelumnya menjadi wali kelas 10 IPS, yang sekarang sudah naik di kelas 11 IPS gitu. Sekarang mas sudah tidak menjadi wali kelas lagi, tetapi sudah diamanati lebih berat lagi gitu ya, untuk menjadi wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan. Jadi semuanya yang diurus sama Pak Dedi gitu. Wah udah berat gitu ya. Baik. 4 hari, kemudian sehari-hari dari maghrib sampai isya itu ngajar juga di pesantren untuk baca tulis Al-Quran. Kemarin baru ta'arufan, perkenalan ustadz-ustadzahnya, santrinya kurang lebih yang hadir ada 500 orang mungkin yang hadir itu. 1000 masa belum kayaknya, itu menurut perkiraan saya maghrib sampai isya. Kemudian untuk sehari-hari sekarang aktif untuk ngurusin channel YouTube. Channel YouTube yang pada dipegang sekarang kurang lebih ada 4 channel.
Ya. Loba. Makanya nanti apa namanya? Ada channel tentang OSIS MA Al-Islah Jamanis, ada channel tentang keseharian Pak Dedi, ada channel tentang keagamaan Pak Dedi, ada channel juga tentang anime kartun ya. Kartun ada. Yang penting mah istilahnya mungkin banyak view-nya gitu, banyak yang nontonnya, siapa tahu nanti menghasilkan. Pokoknya dari 4 konten YouTube tersebut Pak Dedi mau lihat-lihat dulu nih. Nah, tapi kalau untuk OSIS itu sebagai media informasi. Ini kegiatan yang ada di MA Al-Islah. Nanti mungkin akan dikelola oleh OSIS MA Al-Islah Jamanis. Jadi yang rekamnya OSIS, kemudian yang editnya, yang uploadnya dan lain-lainnya akan pada diserahkan saja ke OSIS. Kemudian di TikTok pada baru masuk, di snack video juga sudah mulai banyak penontonnya, 1000 gitu ya, lumayan tapi belum ketinggali menghasilkan gitu, belum ketinggali menghasilkan. Baik, oke, di sini ini khusus dari Pak Dedi. Nanti di season yang terakhir ada pertanyaan ya, 1, 2, nanti boleh pilih 1 lagi. Ya, ini 1 lagi lah. 3. Nanti mungkin yang bagus bisa langsung sini ya. Oke. Biar lebih semangat gitu. Baik, perkenalannya jadi Pak Dedi di sini diamanati menjadi wakil kepala madrasah untuk bidang kesiswaan. Yang sebelumnya Pak Cepdin itu yang di bidang kesiswaannya, sekarang Pak Cepdin jadi di kurikulumnya untuk mata pelajaran dan lain-lain. Itu Pak Cepdin yang menjadwal dan lain-lain. Pak Cepdin. Pak Dedi bagian kesiswanya. Makanya nanti yang mau bergabung dengan OSIS MA Al-Islah Jamanis nanti akan dipegang oleh Pak Dedi. Gitu. Malah di zoomnya sih dilakuin pada dia. Iya betul. Kelihatan ke belakang? Kelihatan lah ya. Jadi kesiswaan. Kira-kiranya untuk kesiswaan itu yang ada di pikiran adik-adik semua itu, kesiswaan itu seperti apa? Apakah galak? Apakah menakutkan? Apakah mungkin baik hati, rajin menabung dan suka menolong? Biasanya untuk kesiswaan itu seperti apa? Galak identiknya? Galak? Tidak? Wasirin galak berarti pada dirinya gitu. Tapi kira-kiranya menurut penilaian ini siswa di sini Pak Dedi kira-kiranya galak bukan ya? Bagus berarti. Apalin Pak Dedi galak gitu ya. Mau lawan geus dipanggil ku Pak Dedi. Kumaha ieu? Masalahnya. Tapi mungkin kelihatannya di sini memang Pak Dedi jika anu bagus. Jika anu bagus gitu. Pak Dedi mah tara cuan cibit itu iya gitu. Tara. Tapi lamun misalkan mau galak, ya belajar galak juga sama. Karena untuk di jurusan komunikasi itu ada beberapa hal yang memang dipelajari. Bagaimana belajar untuk menjadi karakter yang memang lemah lembut, karakter yang sedih, karakter yang gerak, gitu ya. Itu harus bisa nanti. Hanya yang baik ke kumaha, kesini atuh jangan nakal-nakal ya, gitu dipanggilnya. Atau ada yang sedih, ya Allah, itu kan harus bisa juga. Kalau misalkan karakter yang galak, antagonis juga harus bisa. Iya kalian, misalkan kan seperti itu harus bisa juga. Baik, tata tertib MA Al-Islah Jamanis. Yang pertama, untuk siswa hadir sebelum bel masuk berbunyi.
Biasanya ini masuk di MA Al-Islah itu dari jam 7, jam 7.15 lah. Itu harus sudah hadir di sini. Jangan sampai jam 8 baru datang. Makanya yang paling diperhatikan di sini siswa hadir sebelum bel masuk berbunyi. Sudah hadir. Nanti di sana ada sanksinya. Kumaha lamun kaburangan wae? Sudah kudu digantung di tangkal toge nu kieu mah gitu ya. Bisa ya? Nah, kalaupun nanti istilahnya ada yang kesiangan kakak kelas kita, hal-hal yang kurang baik itu jangan sampai ditiru. Tapi hal-hal yang baiknya itu yang nanti mesti ditiru, ikuti, tiru gitu. Aktif di organisasi, aktif juga di ekstrakurikuler, itu ikuti juga. Sebelumnya sudah pernah diinformasikan ekstrakurikulernya apa aja di sini? Belum. Baik. Ekstrakurikulernya di sini kan ada hadroh juga ya. Hadroh, kemudian marawis, ada futsal kalau tidak salah itu. Kemarin pas waktu rapat itu ada futsalnya, poli entah tak? Poli. Nah, kemudian untuk di bidang keagamaannya yang sebelumnya memang ada juga untuk hafalan Qur'annya juga. Biasanya di sini Pak Dedi yang pegang hafalan Qur'annya. Makanya nanti yang betul-betul aktif mau hafalan Qur'an bisa ketemu dengan Pak Dedi di sekolah. Tuh, hafalan di juz 30 dulu gitu. Laki-laki ataupun perempuan, Pak saya pengen dong ingin belajar hafalan Quran. Ya, sama-sama belajar kita. Seperti itu. Ya. Belajar ngajinya. Makanya kemarin kan tes BTG tuh, kelihatan kan? Mana nih yang bisa baca Qurannya, mana yang belum bisanya. Ada yang lupa dari itu apa itu surat naon, anu dititahna, anu dibacana surat naon, surat Al-Asr, surat naon kumaha ditina aja. Kebanyakan yang seperti itu. Apa paling Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di antaranya nanti hafalan Quran yang pertama biasanya juz 30, kemudian di bulan puasanya itu biasanya ada reward ya, dikasih piala. Pernah lihat nggak ada yang kemarin lihat? Dikasih piala terbaik hafalan Quran juz 30-nya di kelas 10, kemudian terbaik di kelas 11, terbaik di kelas 12. Itu biasanya pada yang pegang untuk hafalan Quran beserta dengan hadiah-hadiah dan reward-rewardnya. Makanya nanti ada ekstrakurikulernya yang seperti itu bisa ikutan. Pidato nanti ada juga. Biasanya nanti dipakainya setelah zuhur rencana itu pas waktu kemarin rapat. Jadi setelah sholat zuhur, sebelum istirahat, belajar dulu pidato. Satu orang yang dikasihkan tugas itu untuk ceramah ke depan. Ayolah bagian Messi, silakan Messi ke depan belajar ngomong pidato. Pakai bahasa Arab kan kemarin lomba, gitu. Biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Itu kesehariannya rencana seperti itu. Jadi ekstrakurikulernya. Kemudian lanjut ke tata tertib yang kedua. Ini khawatirnya nanti terlalu lama. Siswa yang terlambat datang kurang lebih dari 15 menit harus melapor ke guru piket. Jadi yang terlambat nanti akan ada guru piket atau paling tidak ada BK atau BP atau ada OSIS yang di depan di sana dicatat, dituliskan saha ieu nu kaburangan. Saha ieu nu kaburangan dituliskeun kata ieu dengan kaburangan wae. Itu nanti dipanggil arahnya. Makanya jangan sampai kesiangan. Itu ulah kaburangan deui, nanti akan ada pencatatan di sana di depan. Lanjut yang ketiga, memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya. Ya, giliran Senin Selasa pakai putih abu. Kemudian nanti Rabu Kamis pakai batik. Jumat Sabtu lengkap dengan atributnya. Pak, ada abi mah teu acan gaduh. Ya udah dicatat dulu nih atributnya, belum punya. Ini misalkan teu dipasangkeun wae atributna, baru nanti ditegur kunaon atuh gitu ya. Acukna sok aya anu dikaluarkeun lebetkeun kayak masih acukna teh. Aya anu api-api dikajerokeun geuningan di talian ku tali sapatu. Rupa-rupa we kitu nya. Gitu.
yang rapi, rambutnya juga sama, pakai kopiah kalau mau sing rapi gitu. Nah, kan bisa dibedakan mana siswa MA, mana siswa SMA. Nah, tinggali ari MA mah madrasah aliyah. Wah, islaminya luar biasa, keagamaannya luar biasa. Kan seperti itu. Dan nanti bisa dibedakan. Kemudian setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera. Untuk upacara bendera ini nanti ada pembagian petugasnya. Pembinanya itu di sana kan sudah tercatat tuh, ada pembinanya. Yang buat itu kebetulan Pak Dedi juga di sana. Pembinanya dari guru. Dari mulai kepala madrasah, kemudian di bawahnya ada guru terus gitu. Nanti di sampingnya siapa nih petugasnya? Oh, sekarang petugasnya bagian OSIS. Maka OSIS dulu yang dipersiapkan. Kemudian Senin depannya gurunya, pembinanya siapa? Kemudian untuk petugas upacara benderanya, oh bagian kelas 12 IPA. Maka dari siswa kelas 12 IPA yang menjadi petugas upacara bendera. Nanti bagian pengibar bendera siapa nih? Ada 3 orang kan? Ditulis nanti di kelas. Kemudian siapa menjadi pemimpin upacaranya? Oh, Messi jadi pemimpin upacaranya, misalkan gitu. Kemudian pengibar benderanya Adel ya, Adel dia ya. Lamun ayah misalkan gitu ya. Ditulis misalkan gitu. Nah, itu nanti ada terus gitu sampai di satu kelas itu nanti akan kebagian menjadi petugas. Namun di kelas siswanya ada 25, petugasnya 10, ya 10 dulu. Nanti giliran ketemu lagi dengan kelas 10 selanjutnya, maka yang 10 itu yang belum. Nanti belajar bergilir, dibimbing, dibina juga nanti sama wali kelasnya. Belajar juga sama OSIS kumaha ieu carana mengibarkan bendera teh, kumaha ieu carana baca doa teh, kumaha ieu carana jadi pemimpin upacara teh. Kan seperti itu nanti. Sama-sama belajar. Prinsipna kudu bisa, sing bisa, sabisa-bisa, tapi ulah bibisaan. Ya. Pokona mah dina naon wae kudu bisa we. Lamun teu bisa, sing bisa keun bae, sing bisa we. Ada saya mah teu bisa, sabisa-bisa wae. Nu penting mah kudu aya kahayang, kudu aya kadaek. Ngarah aya kabisa, ngarah aya kaboga kan itu nantinya. Jadi niatkan dalam diri kita itu harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Saya hayang pinter, saya hayang bisa jadi pemimpin upacara, saya hayang bisa jadi pengibar bendera merah putih. Itu yang pertama adalah kemauan dulu. Kudu aya kahayang. Matakna kudu bisa ieu. Kemauan kita kudu bisa. Tapi dah saya masakit keayaanana. Geus saya mudah-mudahan bisa. Nah, didoakan. Mudah-mudahan bisa. Dah saya mah tetep masakit keayaanana. Sabisa-bisa. Itu sabisa-bisa. Prinsipnya kita kudu bisa we. Insya Allah belajar. Nanti kalau memang betul-betul tidak bisa, sebisanya. Ceramah, belajar pidato. Ketika setelah sholat duhur itu ya alimah tuh bisa bisa. Yang penting mah maju we ka hareup rek maca geus balik deui. Yang paling pokoknya kita di sana kan berlatih mental juga. Ya. Jadi kudu aya kahayang, kudu aya kadae. Kalau kita hanya sebatas mau saja tetapi tidak ada gerakan percuma. Makanya harus ada usaha. Kudu aya usaha. Aduh hayang urang teh sabenerna mah bogoh geus eta teh hayang jadi kabogoh si eta. Anu ukur hayang hukum mah moal beunang. Tapi kudu aya kadae. Kadae teh kumaha atuh? PDKT. Pendekatan. Kumaha disampurkeun ditolak. Keun bae kuat mental. Jangan di awewe. Pendekatan deui gitu kan. Ditolak deui wae. Beuki kuat mentalna gitu kan. Lila-lilaan ya istilahnya kudu menuju ke naon atunya abi teh geuningan ngan ditolak wae geuningan ka buku anu dipikaresep teh udah apal kuncina ya kuncina aya 4B. Yang pertama adalah berdoa. Yang namanya berdoa itu konon katanya 75% itu bisa mencapai keberhasilan.
Doa itu. Mal doa we, ya Allah mudah-mudahan kebetulan enggak gitu ya Allah gitu kan. Nggak doa itu 75% bisa berhasil. Tapi giliran geus ngadoa ngasih keneh encan keneh berhasil. Kedua, B, berusaha 25%. Ya. Yang namanya berusaha itu mencapai keberhasilan konon katanya 25%. Lamun urang hayang pintar usaha, tapi kade doa yang paling pokok. Doa itu jadi orang tua, doa dari guru juga. Bermanfaat ilmunya, percuma ayana. Wah, banyak istilahnya mungkin yang ilmunya tidak bermanfaat, jadi tidak bisa karena adab dan lain-lainnya. Doa, berusaha. B, yang ketiga, lamun masih keneh we urang teh ngadoa geus, usaha geus, tapi anggar cenah urang teh ditolak. Pake B nu katilu. Naon B nu katilu? Bercermin sakitu. Ngaca gitu. Itu mah intermezzo ya. Ngaca. Oh, berarti atuh ieu teh meureun kopeah ngadeng-deng cenah gitu kan. Oh, urang teh kurang senyumnya kurang lebar. Gitu. Oh, geus. Tilu B kan geus. Tapi dan cenah urang teh berdoa, berusaha, bercermin geus. Kumaha atuh nya encan keneh we. Geus we atuh bunuh diri we cenah gitu. Ulah eta berobat ulahnya. Tidak boleh ya teman-teman. Baik, jadi sekali deui apa namanya, kudu aya kahayang, kudu aya kada. Jangan hanya sekedar hayang hungkul, harus ada usaha juga. Ngarah aya kabisa, ngarah kena aya kaboga. Baik, lanjut. Yang keempat, setiap siswa wajib udah upacara bendera. Kemudian setiap siswa wajib mengikuti program yang diselenggarakan oleh OSIS. Ya, program-program tadi ikutilah. Kalau di OSIS ikut di OSIS, kalau ikutan untuk ekstrakurikulernya di drum band, ikut drum band. Jangan sampai nanti ada yang memang teka lebar. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Pak Dedi berharap minimalnya lulus dari madrasah aliyah. Ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Begini, kalau misalkan Anda lulusannya MTS, ketika tidak dilanjutkan sekolah sudah 5 tahun, kemudian pengen dilanjutkan sekolah di aliyah, itu biasanya sudah tidak bisa karena faktor usia. Makanya kalau misalkan sudah lulus dari MTS 5 tahun itu diteruskan erek asup ke aliyah teh, biasanya tidak bisa. Kamu 10 tahun, aku cenah hoyong sekolah deui cenah ke aliyah, wal bisa. Biasanya konon katanya 3 tahun. Jadi 3 tahun dari MTS tidak dilanjutkan, atau 3 tahun dari SMP tidak dilanjutkan ke tahap SLTA-nya, itu baru nanti akan kadaluarsa. Makanya paling mengikuti paket. Ada paket C untuk tingkat aliyah, paket B nanti. Lamun di SD diteruskan ya ini luar paket B lah gitu kan. Tapi nanti kalau sudah lulus dari aliyah, sudah lulus dari SMA, mau kuliah sudah nenek-nenek dan kakek-kakek juga bisa. Ya. Abi mah cenah moal kuliah, abi mah bade nikah we heula. Teu kumaha naon? Nikah heula. Atau misalkan sudah menikah, sedang hamil, kuliah bisa ke kuliah mah. Tapi lamun ayeuna abi mah lulus di sanawiyah ayeuna teh bade nikah we heula saacan sekolah aliyah teh. Nyaman bisa nanti nanya. Makanya Pak Dedi sangat berharap minimalnya lulus SMA, minimalnya lulus MA, supaya nanti kalau kita ingin dilanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, bisa lanjutkan S1 4 tahun. Ya, kurang lebih mungkin biayanya 25 juta. Dikala itu Pak Dedi kan 25 jutaan itu sekitar, apalagi masuk di sanawiyahna belum ada yang namanya PKH, bantuan, kartu acan. Ayeuna mah enak kan? PKH. Kemudian sanawiyah dapat beasiswanya. Murah.
aliyahnya, ada beasiswa tingkat aliyah, bahkan ada beasiswa tingkat kuliah juga ada beasiswanya. Nah, seperti hanya Ibu Dian di sana Teo, itu ikutan beasiswa juga kuliah. Lumayan ya, gratis, daripada mikiran 25 juta, coba kalau kita berprestasi misalkan, atau kebetulan memang bisa lulus, masuk itu nanti kuliah S1 4 tahun. Ada katanya beasiswanya. Yang pertama harus hafal Quran 30 juz. Wah, jadi orang yang hafal Quran 30 juz itu banyak peluang untuk dilanjutkan di tingkat perguruan tinggi S1. Banyak peluang. Apalagi mau dilanjutkan di Al-Azhar Kairo. Kalau dulu mungkin hanya sebatas ya umur hafal 1 juz, atau mungkin hafal 5 juz, sekarang 10 juz. Atau mungkin kabar nanti ke depannya bisa saja minimal 15 atau 30 juz. Al-Azhar Kairo. Oh, bagi yang mau, saya mau hayang kuliah di Mesir. Di Al-Azhar Kairo, lain Azaitun ya. Oh. Setelah S1 masih kena haus ilmu, lanjutkan S2 2 tahun. MPD Magister Pendidikan, MAG Magister Agama, MCom Magister Komunikasi. Makanya Pak Dedi seandainya kalau mau dilanjutkan lagi di S2 bisa, tapi duit can aya gitu ya. Eta paling pokok nama. Kemudian habis S2 S3 jadi doktor, lain dokter tapi doktor. Lamun dokter mah eta mah hanya lulusan S1. Tapi kalau doktor eta mah sekolahnya sampai S3. Pak doktor. Istilahnya memang harus sekolah dulu di antaranya. Lanjut Laki-laki masih semangat? Oke, lanjut. Oh, mesti kaburu iya habis waktunya. Iya. Lanjut, setiap siswa wajib mengikuti sholat berjamaah di masjid. Jadi nanti istirahat sholat duhur di masjid dulu, baru setelah istirahat sholat duhur keluar bisa ya, di absen. Nanti akan di absen juga sama kelas. Di absen sama kelas dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum jam pelajaran pertama dimulai, siswa melaksanakan sholat duha. Ada sholat duha dulu. Kemudian yang ke-8, setiap siswa wajib menjaga kebersihan di sekolah dan di lingkungan sekolah. Jaga kebersihan, ulah dicoret-coret. Kemudian makanan ulah sampaikan di kelas, barala disimpan di kolong meja. Rupa-rupa. Siswa dilarang 1. Berkuku panjang, mencat kuku yang tidak wajar, kuku panjang. Kena bisa dirajia gitu nya. Ya, pang-potongankeun kukuna. Biasanya laki-laki tuh yang kebanyakan kukunya dipanjangkan itu. Tapi perempuan ini banyak juga yang dipelihara, walaupun istilahnya lebih bersih dari kukunya laki-laki. Lanjut. Mencat rambut atau bertato, rambutnya dipikok. No, pokoknya namanya rambut jangan sampai dipikok. Make tato, tato tina hadiah ciki mah bener bisa dihapus. Berambut panjang bagi laki-laki sama, laki-laki ditutupan. Make kopiah, ari teh modus. Apal modus? Modal dusta. Ditutupan ari teh bukna panjang. Ditutupan pakai kopiah ari teh geuningan dipikok. Nah, lain-lain. Selanjutnya, dilarang merokok. Sok loba anu di luar ngerokoknya pas waktu pakai baju sekolah itu. Merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi narkotika. Ditambahan deui komik, sok loba anu kada itu sok aya. Ada eta. Orang lain mah tidak mau ya. Termasuk Pak Dedi itu kalau sakit batuk tara mengkonsumsi obat warung itu tidak. Komik teresep, Pak Dedi mah teresep obat.
Ripuh-ripuhna kalau sakit suruh minum obat atau bisa pada di bang gitu. Paling minum obat antimo paling gitu ya. Minum obat antimo pada di bang. Ayo mah ngahajaan jeung barudak Gusti teh. Komik teh meuli teh sa gebetnya atau sa box geuningan dicicikeun kana gelas Gusti teh. Ngara lieur naudzubillah min dzalik. Dicampurkeun jeung minuman naon eta teh torpedo nu itu geus segala rupa. Jangan. Kemudian siswa dilarang berkelahi atau tawuran. Katingali bisa dipanggil. Oh iya kepada dia panggil. Nah naonan dia? Oh cenah ieu tawuran, tapi tawuranna di tembok. Kemudian berpacaran di lingkungan sekolah. Kena payu gitu tinggali abi mah bogo-bogo. Oh, kasep. Tinggali gitu bogohan ya boleh ya. Lanjut. Merusak mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah dan fasilitas lainnya. Berbicara kotor juga jangan membawa senjata tajam. Waduh, lupa. Tidak boleh. Membawa bacaan, gambar, video porno dan lain-lain di handphone misalkan. Nanti biasanya ada razia juga. Ya, tidak dikasih tahu kapan waktunya, tahu-tahunya ada razia. Razia rambut panjang, razia dina handphone misalkan ayo untuk para rubuh. Kemudian membawa kartu atau bermain judi. Ayo di pos kamling mah geraplay keduitan itu mah ngarukur ngaroda gitu nya. Itu jadi masalah. Kemudian memakai aksesoris yang tidak wajar. Aksesoris yang tidak wajar. Pakai lipstik perempuan pikeun ka menor. Eta ke kabeurem cuy. Lipstik aduh gitu ya. Ulah. Can pikeun ka di make up, pikeun ka merah gitu. Geus we atuh jiga kolot paheula meureun tina hamu lah biasa dihideung-hideungkeun ya tadi alis. Make bodak gitu ya. Narah bodas, biasa-biasa ulah sampai ke kamera. Baju wajib dimasukkan selama berada di lingkungan sekolah kecuali bagi siswa yang memakai baju bergesper. Ini biasanya di SMP masuk ayat. Baik, selanjutnya sanksi. Di antaranya sanksi ini dicatat, kemudian tugas dari piket selama jam pelajaran pertama itu bagi yang kesiangan atau dipulangkan di sini dan lain-lain. Tidak memakai atribut di sini ditegur. Tidak pakai seragam madrasah ditegur, diperingatkan. Orang tuanya juga sama, di sini ada. Tahap selanjutnya pemanggilan orang tua di sini. Memakai aksesoris yang tidak pantas, barang-barang tersebut diamankan dan tidak dikembalikan. Oh iya pakai aksesoris naon ieu? Rupa-rupa wae, amin. Tuh ya. Kemudian membawa, menyimpan atau mempergunakan rokok. Nah, barang tersebut disita, tidak dikembalikan. Alkohol, obat-obat terlarang, buku gambar video porno, alat-alat lain yang tidak berkaitan dengan KBM, pemukul, senjata tajam, aya anu mawa keling, aya anu mawa samurai misalkan gitunya. Nah, ini sama, dikembalikan kepada orang tuanya dalam artian ya bahasanya bukan dikeluarkan. Kira-kiranya mungkin tidak mau dididik mah ya silakan saja nanti. Barang-barang tersebut disita dan tidak dikembalikan, diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau lebih parah dari mungkin kadinyana polisi Jamanis. Rambut panjang bagi laki-laki dicat atau bertato, memakai pakaian yang tidak sopan ditegur atau dicukur langsung. Pemanggilan orang tua ini dihapus, ada juga dihapus nanti. Dihapus tatona atau dihapus mungkin dari daftar di sini ya. Kemudian bermain judi. Mau enak teka ciri judi online, naon slot tukaran itu di handphone teh kita itu ya. Soalnya gitu pada di mata apa? Beli slot. Kemudian mencuri atau bolos. Lamun mencuri mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri. Membolos, pemanggilan orang tua, kemudian diperingatkan juga sama. Merusak barang milik orang lain atau fasilitas madrasah, ini mengganti barang yang rusak. Barang yang rusak diganti.
berkelahi baik di dalam maupun di luar madrasah. Wah, tawuran, MA Al-Islah ujung MA mana misalkan gitu. Ini kedua belah pihak nanti dihukum. Pemanggilan orang tua atau wali. Orang tuanya dipanggil juga. Selanjutnya berbuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik citra madrasah. Membuat surat pernyataan untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang diketahui oleh orang tua atau wali kelas dan kepala madrasah. Itu sanksi-sanksinya. Makanya Pak Dedi nanti berharap jangan sampai bikin masalah ya di sini ya. Pokoknya kita di sini belajar seperti halnya biasa. Insya Allah Pak Dedi selaku nanti kesiswaan di sini mentegalan Pak Dedi mahnya bagus, ulah sieun ku Pak Dedi gitu. Biasa-biasa saja gitu. Pak Dedi mah bagus tinggal pakai kopiah gitu ya. Alhamdulillah nyimit kita lah gitu Pak Dedi. Baik, selanjutnya bawa handphone. Oke, kita gamenya pakai handphone ya. Tapi sebelumnya nanti kalau mau lihat untuk OSIS MA Al-Islah Jamanis boleh dikeluarkan aja HP-nya, masuk di YouTube. Ini di sini nih, MA Al-Islah Jamanis. Subrek. OSIS. Nah yang ini nih, yang gambarnya hijau seperti ini OSIS MA Al-Islah Jamanis. Nah, ada? Yang kemarin Selasa ya, yang Selasa sudah pernah dilihat? Bisa kenal? Ini ada nih yang kemarin nih. Nah. Nah, kalau kayak iklanan ya. Baik, ada di sana ada? Ya, nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya OSIS MA Al-Islah Jamanis. Jangan lupa ditonton dulu 2 menit, setelah itu subscribe. Ya. Itu nanti kita aktifkan di sana ya. Kita sudah ada 3 nanti untuk pertemuan hari ini. Pak Dedi akan naikkan juga di YouTube OSIS itu. Ya. Selanjutnya handphonenya silahkan dikeluarkan. Yang punya handphone, yang tidak mah ya nggak apa-apa lah, lihat aja. Kalau cukup nggak ya? Pakai kuota masing-masing ya. Masuknya di kahot.com. Kahot sudah, kahot. Silakan. Sudah, kahotnya nanti masuknya yang ini tak? Yang ini. Kalau Pak Dedi nanti yang di sini. Kalau untuk siswa yang di sini. Sudah? Kahot. Sudah masuk? Sudah ada? Siap? Kita coba dulu ya. Untuk kodenya di sini nih, baru. Ala lagi ya. Nah, kodenya 2898095.
Yang pertama. Eng ing eng. 3, 2, 1. Siapakah nama kepala Madrasah Aliyah Al-Islah sekarang? Ayo, mau dengan jawab. Ayo. Oke. Ayah salah. Ayah salah. Kita lihat siapa yang paling cepat menjawabnya atau kuota siapa yang paling bagus sinyalnya. Tidak lolos. Peringkat pertama. Agus 939. Berarti lebih cepetan Agus Golsom daripada. Tapi nanti bisa menyusul nanti. Bisa menyusul. Ini yang diperlihatkan cuma sampai 5. Ya. Jadi peringkat kegenap sampai ke 9 tadi tidak diperlihatkan. Ini 5 terbesar. Lanjut. Soal nomor kedua. Siap-siap. Narek hapula. Apa saja program jurusan di MA Al-Islah Jamanis? Wah, dengar tujuh. Oke, masih kena ayah salah. Dua orang. Kita lihat ayah rasaha peringkat pertamanya. Fitri naik jadi peringkat kahiji. Nah ini bakal juara kahiji. Agus Golsom turun elek kecepatan kayaknya ya. Ya. Malah kecepatan. Tapi lu arta. Siap. Soal terakhir. Siap. Juara kahiji dipanggil ke depan dapat juara milih nanti hadiahnya. Siap. Siap. Narik bola. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah guru mata pelajaran sejarah Indonesia di MA Al-Islah Jamanis tahun pelajaran 2021-2022? Sampai sekarang kita sama. Asal nama? Wey, 3 orang yang salah, 4 orang juga yang memilih biru, 2 memilih kuning. Yang betul adalah yang hijau. Kalau kuning ini nanti gini. Kalau untuk sejarah itu ada 2, ada sejarah Indonesia, ada sejarah peminatan. Kalau sejarah Indonesia itu di kelas IPA dan IPS ada. Tapi kalau sejarah peminatan hanya ada di IPS saja, di IPA mah tidak ada. Ya. Nah, kalau untuk sejarah Indonesia itu Ibu Siti Aisyah. Jadi Ibu Siti Aisyah nanti akan ngajar di kelas IPA, ngajar juga di kelas IPS. Pak Dedi di sini ngajar jadi guru sejarah, tetapi hanya di IPS saja. Di IPA mah tidak ngajar sejarah. Gitu. Kalau Ibu Neneng ini jadi guru biologi, nanti hanya ada di IPA saja. Di IPS kalau ngajar geografi kalau tidak salah itu ada. Ya. Tapi Bu Neneng itu jadi wali kelas juga. Wali kelas juga Bu Neneng. Ayo milih Pak Dedi. Ayo milih Pak Dedi. Kalau Pak Dedi enggak ya, enggak. Pak Dedi mah ngajaran sosiologi sama sejarah peminatan. Sekarang dengan wakamat kesiswaan. Kalau Ibu Cucu itu jadi guru akidah akhlak. IPA IPS itu ada. Kalau itu Ibu Siti Aisyah. Kita lihat juara saha ayeuna. Apakah Agus Golsom? Mana Agus Golsom tadi? Kita lihat, cek 1, 2, 3. Frida Aulia, selamat buat Frida Aulia. Mana Frida? Oh ini, kasap sini ke depan. Sini ambil, pilih. Enggak, pilih. Iya, pilih, bebas. Ya terserah. Oke, terima kasih ya. Sudah selamat buat Frida. Baik. Soal tentang sejarah. 4259560.
Nah, hiji. Mana masuk ya? Dina Indri. Ayo oke, Isi 2, 3, 4, 5. Sudah siap ya? Siap. Yo, Haji Udin bisa. Pertanyaan pertama. Perang Dunia Pertama. Di manakah pusat terjadinya Perang Dunia Pertama? Apakah di Jamanis? Jawabannya adalah Koneng, Eropa, seorang ini menang sahaya. Haji. Pertanyaan kedua, lanjut. Siap, maring hapula. Yang tidak termasuk ke dalam 3 kekaisaran besar di Eropa Timur adalah jawaban anak Slavia yang bukan itu. Nah, berarti lu menang saya 2 orang. Kita lihat siapa ini? Haji Udin turun. Haji Udin turun? Turun. Salah. Oh. Dia nyebut kalau kami. Final. Siap. 1, 2, 3, mulai. Penguasaan secara politik, ekonomi, dan sosial budaya oleh suatu negara terhadap negara lain disebut A. Kolonialisme, B. Imperialisme, C. Nasionalisme, D. Jermanisme. Jawaban anak biru tak? Udah biru tuh? Jadi kan 2 orang. Saya. Fitri, kayak gitu. Silakan Fitri, ambil dulu Fitri. Fitri mana Fitri? Oh iya, ambil Fitri. Oke. Satu lagi tah yang hoream nyebutkeun Albi. Mana tadi hiji deui? Oke, selamat ya buat Fitri. Satu lagi yang juara kedua ambil. Ini siapa? Mana? Oh, sini. Enggak.